Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kepemimpinan Kepala Desa Balai Agung. Nama Harben Fikri Basa, NIM 19121313, kelas SI 06. Di sini saya akan berandai ketika saya menjadi Kepala Desa Balai Agung. Balai Agung beralamat di Desa Balai Agung, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Profil Kepala Desa. Nama Harben Fikri Basa, tempat tanggal lahir Magelang 10 September 2000. Alamat Balai Agung Gerabak Magelang. Usia 21 tahun. Masa jabatan 2020 sampai dengan 2025. Struktur organisasi. Kepala Desa Harben Fikri Basa, Ketua BPD Budi Santoso, Sekretaris Desa Yaidatul Kafania, Kepala Perencanaan Rudi Pratama, Kepala Keuangan Ahmad Solikin, Kasih Keamanan Supardi, Kasih Pelayanan Atun, Kasih Kesejahteraan Sumadi, yaitu ada Kepala Dusun Bono Sri, Kepala Dusun Pringapus Muji, Kepala Dusun Kupen Bima. Visi dan misi Desa Balai Agung. Visi bersama membangun Desa Balai Agung menuju desa yang sejahtera, adil, dan makmur yang berlandaskan Trihita Karana. Misi 1. Menciptakan dan meningkatkan kehidupan beragama. 2. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berkarakter, berkualitas, rukun, dan damai melalui perubahan mental dan spiritual. Yang ketiga, menciptakan lingkungan desa yang bersih, indah, sehat, dan nyaman. Yang keempat, menerapkan sistem kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, dan transparan. Yang kelima, mewujudkan pembangunan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi desa dengan menitik beratkan pada sektor pariwisata yang didukung oleh potensi masyarakat lokal. Strategi pembangunan Desa Balai Agung. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah pendataan desa. Strategi yang dilakukan, penyusunan tata ruang desa, penyusunan raperdes, penyusunan pengelolaan informasi desa, yang terakhir peningkatan penyelenggaraan perencanaan desa. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan. Yang pertama, pemeliharaan dan peningkatan perencanaan desa. Yang kedua, penataan lingkungan. Yang ketiga, pembangunan yang terstruktur dan transparan. Yang terakhir, peningkatan pelayanan pembangunan. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan. Strateginya, yang pertama, peningkatan peran dan fungsi lembaga desa. Yang kedua, peningkatan kapasitas lembaga pertanian. Yang ketiga, peningkatan wawasan tata kelola air. Yang terakhir, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasarana. Yang terakhir, bidang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kapasitas SDM. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ketiga, meningkatkan produksi ikan. Yang terakhir, meningkatkan produksi ternak. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang saya terapkan dalam memimpin Desa Balai Agung ini adalah gaya kepemimpinan karismatik dengan berkomunikasi dengan cara membangkitkan rasa empati serta menampilkan emosi yang kuat pada masyarakat sekitar. Sebagai pemimpin yang berkarisma, saya harus menjadi panutan yang baik agar bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, saya terjun langsung ke masyarakat agar bisa mempromosikan visi misi saya. Usaha yang saya lakukan adalah berfokus pada ikatan sosial, sehingga saya harus rela berkorban bersama para staf dan karyawan untuk perubahan sosial yang lebih baik. Contoh, sebagai seorang pemimpin, saya menggunakan
kemampuan orasi dan pidato yang kuat, kepribadian yang menarik, serta komitmen yang tak tergoyahkan. Saya menggerakkan masyarakat untuk perubahan positif. Nah, ini membangun desa ke arah yang lebih baik dan membangun desa yang mandiri. Cara mengatasi masalah internal. Cara yang dilakukan, satu, menjaga komunikasi antar anggota. Yang kedua, menerapkan keterbukaan. Yang ketiga, menerapkan sikap proaktif, fleksibel, dan profesional. Contoh, apabila ada pegawai yang tidak disiplin, maka saya akan berkomunikasi kepada pegawai tersebut. Jika hal itu diulangi, maka saya akan memberikan keputusan yang tepat agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Cara mengatasi masalah eksternal. Cara yang dilakukan, pertama, mengambil keputusan bersama. Kedua, melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, menjadi mediator yang bijaksana. Contoh, terjadi pencurian di rumah Bapak Andi dan pelaku pencuriannya sama-sama penduduk Balai Agung. Langkah yang saya lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah memanggil Bapak Andi dan pencuri serta saksi dan tokoh masyarakat, kemudian melakukan musyawarah atas kasus tersebut, dan saya akan menjadi mediator yang baik untuk kedua belah pihak, kemudian mencari solusi dan keputusan bersama. Langkah konkret Desa Balai Agung di era milenial dan digitalisasi. Yang pertama, menjadikan Desa Balai Agung sebagai desa wisata, karena Desa Balai Agung terletak di kaki Gunung Andong dan Merbabu, dengan memiliki pesona keindahan yang menjadi daya tarik wisatawan. Contoh, membangun gardu pandang, membangun akses jalan, dan menjadikan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata. Yang kedua, membuat akun media sosial seperti Facebook dan Instagram yang mempromosikan wisata yang ada di Desa Balai Agung. Yang ketiga, mengedukasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat, melakukan inovasi dan pengembangan masyarakat kreatif dan inovatif. Pasti menciptakan produk yang baru yang memiliki nilai jual yang tinggi. Yang keempat, menjalin ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat. Apabila masyarakat rukun dan tertib, tentunya pengunjung yang akan datang akan senang dan terkesan apabila akan ketertiban, kerukunan, dan keramahan penduduk Desa Balai Agung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.